Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat zuhur rahimahumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita menyiapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat karunia yang tidak terhitung dan kita masih terus terima hingga hari ini. Dan sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, kami diberikan tema pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana atau strategi meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Namun sebelum memasuki strategi itu, ada beberapa makna Lailatul Qadar menurut ulama-ulama kita, baik yang ada di Nahdlatul Ulama maupun yang ada di Muhammadiyah. Yang pertama, bahwa qadar itu berarti penetapan atau pengaturan, sehingga Lailatul Qadar itu dipahami sebagai malam penetapan Allah SWT bagi perjalanan hidup manusia. Nah, pendapat ini dikuatkan oleh penganutnya dan firman Allah SWT di dalam surat 44, yaitu surat At-Tuhan ayat 3-6. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan semua hal yang penuh hikmah atas perintah dari kami, dan kamilah yang mengirim para rasul sebagai rahmat dari Tuhan. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar diartikan bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dan menetapkan khitab dan strategi bagi nabinya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, guna mengajak manusia kepada agama yang benar, yang pada akhirnya akan menetapkan perjalanan sejarah umat manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, qadar itu berarti kemuliaan. Malam tersebut adalah malam mulia yang tiada bandingannya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam diturunkannya Al-Quran, serta karena ia menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih. Kata qadar yang berarti mulia didapatkan di dalam ayat yang ke-91 surat Al-An'am yang berbicara tentang kaum musyrik. Kaum musyrik waktu itu mengatakan, wa ma qadarullaha haqqa qadari idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Mereka, orang musyrik tadi, mengatakan mereka itu tidak memuliakan Allah sebagaimana kemuliaan yang semestinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Jadi mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana kemuliaan yang semestinya.
tatkala mereka berkata bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Kemudian hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, qadar berarti sempit. Malam tersebut adalah malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Seperti yang ditegaskan di dalam surat Al-Qadar tadi, tanzilul inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahri tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Kata qadar yang berarti sempit digunakan oleh Al-Quran antara lain juga di dalam ayat yang ke-26 surat Ar-Ra'd. Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melonggarkan rezeki dan menyempitkannya untuk orang yang dikehendaki. Hadirin jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Jadi menurut para ulama tafsir tadi setidaknya ada 3 tadi, yang berarti qadar, yang berarti penetapan atau pengaturan, kemudian yang berarti kemuliaan, dan juga yang bermakna atau berarti sempit. Nah, bagaimana kita menyongsong atau melakukan strategi agar supaya kita meraih kemuliaan Lailatul Qadar? Setidaknya menurut ulama Mukhtasar PBNU, yaitu Kiai Haji Bahadir Nur Salim, yang pertama kita harus melakukan persiapan sejak awal Ramadan. Bahkan menurutnya, meskipun ada pendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu datang di 10 terakhir di bulan Ramadan, akan tetapi persiapan untuk menggapainya bisa dilakukan sejak awal Ramadan tiba, atau mungkin startnya bisa mulai bulan Rajab dan Sya'ban sehingga sampai bulan Ramadan seperti yang sudah kita lalui. Kemudian persiapan atau strategi yang kedua yaitu kita tidak boleh berghibah atau menggunjing orang lain. Anjuran untuk tidak berghibah adalah langsung dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kalau ini sampai kita lakukan di bulan suci Ramadan, berarti pahala puasa kita akan habis, diambil oleh orang yang kita gunjing atau kita gibahi. Kemudian strategi yang ketiga yaitu kita harus menghindari mengonsumsi atau memakai barang yang haram, karena memakan harta yang haram sama dengan berusaha menghancurkan diri sendiri, merusak ibadah, mempermainkan doa, dan juga menghancurkan kita beserta keturunan atau keluarga-keluarga kita. Kemudian strategi yang keempat yaitu adalah kita harus berusaha untuk berhusnudzon atau baik sangka kepada Allah SWT dan sesama manusia. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyandarkan bahwa segala sesuatu yang kita terima atau kita lihat itu kita sandarkan pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang dulunya jelek bisa baik sekarang. Kemudian yang sekarang baik bisa jadi suatu saat jelek. Oleh karena itu kita harus senantiasa berhusnudzon bahwa terhadap siapa? Terhadap Allah SWT maupun terhadap manusia. Itu strategi yang keempat. Yang kelima, ini yang paling penting, yaitu kita harus fokus di dalam bulan Ramadan dan bulan seterusnya itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ridho itu berarti kita itu puas, ya. Ridho Allahu. Jadi kalau kita radhiyallahu anhum wa radu'an, jadi kalau kita ridho dengan Allah itu artinya berarti kita puas dituhani oleh Allah SWT, dan kita senang, ya, puas atau marem punya Tuhan Allah SWT. Dan untuk itu kita memang harus fokus, ya, fokus untuk mencari ridho Allah SWT, dan fokus terhadap diri kita sendiri tadi itu untuk mencari ridho Allah dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain, karena memang manusia itu diutus Allah SWT itu bukan untuk meneliti atau menguliti atau mencari-cari kesalahan orang lain, tidak. Tapi manusia ini diutus oleh Allah SWT satu untuk beribadah, artinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua untuk melaksanakan amanahnya, karena kita dipercaya menjadi khalifah di bumi. Walaupun pada saat mau penciptaan kita ada beberapa malaikat yang digambarkan di surat Al-Baqarah itu ragu, kok mau menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah atau membuat kerusakan di bumi. Tapi oleh Allah SWT dijelaskan bahwa Allah ini a'lamu ma la ta'lamun. Jadi meskipun manusia itu banyak jeleknya, tetapi kalau di total dihitung secara kuantitatif begitu atau dihisab, maka baiknya menurut Allah jauh lebih banyak daripada jeleknya. Akhirnya kepercayaan Allah itu harus kita syukuri dan kita jaga dengan cara kita fokus untuk terus mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui semua makhluk-makhluk yang diciptakan dan karunia-karunia yang telah diberikan kepada kita yang jumlahnya tidak terhitung. Mudah-mudahan kelima strategi tadi itu bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan kemuliaan yang hakiki, yaitu kita bisa satu mengenal Allah SWT atau bisa beribadah kepadanya dengan ridho, dengan puas, dan yang kedua kita bisa melaksanakan amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.